Sebenarnya untuk jadi guide di sana itu, jadi ada rasa, keingintahuan yang mendalam, sejarah-sejarah yang berkaitan dengan jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kamila Banjarbaru Official di Cerita Kamila. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah tour guide yang biasa membawa jemaah di Mekah dan Madinah. Kita sambut Ustadz Maulana Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bina lama panggilannya lah. Bina kah? Bina menaik kah binanya? Karena di sini jarang olahraga. Nyaman dulu lah. Kita sambil santai-santai dulu lah. Tahun berapa Bian sudah mulai istilahnya menggeluti di pergaitan ini, istilahnya menjadi guide lah istilahnya sana. Itu setelah saya kegiatan kuliah selesai itu pada tahun 2024. 2024 berarti sekitar kalau sampai saat ini 2 tahunan lah. Iya, 2 tahun. Memang apa basicnya kah bro di di perkuliahan tuh Pian? Misalkan ada bidangnya memang kayak tarbiyah atau apa kan di mana? Mohon maaf di Pian kuliahnya di mana? Saya kuliah di UIN Antasari Banjarmasin. UIN Banjarmasin lah. Sebelumnya saya mondok di Tahfiz Darussalam. Di pimpinan Syekh Wildan Salman. Iya. Jadi dari Tahfiz itu lulus langsung ke kuliah lah katanya. Insyaallah. Jadi banyak juga ilmunya katanya sudah. Jadi ada anunya bro, kita kembali lagi tadi ke Pak, memang ada bidangnya kan, maksudnya ada pak-paknya memang kawam menjadi guide di situ tuh atau kayak apa? Asal mulanya tah? Sebenarnya untuk jadi guide di sana itu nggak ada pak atau pelajaran, cuma memang karena ada kecintaan atau hobi dan memang pernah juga menang lomba-lomba yang berkaitan dengan guide, seperti kan lomba ceramah sama lomba-lomba. Saya pernah juga ikut lomba MTQ tafsir di Banjarbaru kemarin. Oh, masya Allah. Tingkat provinsi. Jadi kan memang ada dapatnya, cuma hati lah gitu lah. Ya, memang ada passionnya. Jadi maksudnya kadang-kadang kan kita menjelaskan ke jemaah ini kan harus luas tah wawasannya, kan sejarahnya apa. Kita kan kada sebutin atau 2 tempat aja yang kita kunjungin ya, kayak di Madinah atau di Mekah itu. Apa untuk pertama kali Pian terjun menjadi tour guide di Mekah Madinah nih, Pian tuh membaca kah atau menumpat asal nyalon orang dulu atau apa kayak apa gitu supaya mengubah kan. Kadang-kadang kita berkisah nih kadang kalau kada menjiwai kan akawajo kada dapat feel-nya kayak jurang takala. Jadi menurut Pian tuh kayak asal mulanya? Asal mulanya itu sebenarnya saya itu kan dari kecil itu kan memang saya sekolah itu kan di pondok, memang basicnya tuh basic Mekah. Syekh Wildan Salman kan memang beliau itu asalnya tuh kan dari Mekah. Memang pindah ke sana lagi muda itu. Sampai berapa tahun beliau kan tinggal di sana. Jadi ketika saya di pondok itu beliau tuh suka menceritakan tentang masalah kota Mekah. Jadi ada rasa keingintahuan yang mendalam. Asal mulanya itu dari situ. Terus saya membaca sejarah, terus saya juga suka membaca sejarah tentang kerasulan, kenabian, tarikh. Ditambah lagi ketika saya pindah ke kota Mekah itu, saya itu dibawa oleh keluarga saya dan tinggal di sana. Di sana saya di training, saya sekarang itu di training ikut beliau. Beliau mencontohkan di mana aja tempat-tempat yang sejarah-sejarah yang
berkaitan dengan jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Misalnya di sejarah di sana tuh bro lah, tahunnya ini kan lawas sudah ya kalau jadi harus mengingat bujur-bujur kayak apa nang sejarah yang misalnya tempat ziarah ini bekasnya Rasulullah di sini, bekas lahirnya di sini, dan sini pernah kan di sini ke sini itu. Nah, kadang-kadang yang membuat jemaah umrah ini sering berumrah, kadang-kadang kan meresapi, ini bekas kita mampir tabarok lah di sini bekasnya Rasulullah. Nah kalau menurut Pian tuh memang banyak benar lah dulu kalau di Mekah lah istilahnya kan, yang tempat-tempat sejarah yang selain yang kadang-kadang jemaah ini ada yang kalau yang lumrah kan biasanya kita bawa juga kan ziarah-ziarah tuh, kalau yang misalnya selain pada yang biasa tuh ada lagi di sana. Biasanya kalau saya itu membawa jamaah yang privat, itu biasanya banyak ke tempat-tempat yang saya datangi yang di luar daripada dari travel. Misalkan Tambahan kayak lah, program tambahan. Misalkan kayak makam ibunda kita Sayyidatuna Maimunah, itu makam beliau itu di luar pada tanah haram. Oh jauh bro lah. Iya. Berapa kilo atau berapa jaraknya tuh dari Al-Haram tuh? Mungkin di luar tanah haram itu jaraknya sekitar 2 kilo di Kampung Nawariyah namanya lah. Cuma di pinggir jalan aja. Itu ada makamnya bro? Ada. Dipelihara kah atau? Cuma di kandang. Di kandang. Cuma orang sana kadang-kadang bro lah hanya beda aliran sama kita nih, diperbolehkan aja apa ditangatinya atau apa, dilarang atau kayak apa di sana? Selama saya di Saudi, saya melihat orang Arab pun sering ziarah. Tabarukan di sana lah. Mereka tuh mungkin Allah alam apakah mereka tabaruk atau apa. Cuma mereka sering ziarah. Ziarah ke tempat-tempat kubur, apalagi kubur yang ibunda kita kan, istri Rasulullah, makam keluarga, sering mereka tuh ziarah, apalagi sore biasanya. Selain dari itu apa bro? Ada lagi makam Abdullah bin Umar. Jarang juga orang tahu itu. Jarang. Ya, Abdullah bin Umar itu hampir berdekatan sama makam Sayyidatuna Maimunah. Abdullah bin Umar ini siapa bro? Abdullah bin Umar adalah termasuk sahabat muda yang alim. Anaknya juga. Iya. Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi di sahabat itu ada beberapa sahabat yang muda itu pangkat keilmuan mereka itu tinggi. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Jadi memang kebanyakannya di Mekah lah bro, yang istilahnya yang jejak Rasulullah ini yang banyak. Sebenarnya kalau di Mekah itu memang kalau jejak Rasulullah kan memang banyak di Mekah, karena memang Rasulullah SAW itu 53 tahun. 53 tahun. 40 tahun kan beliau diangkat jadi Rasul, jadi Nabi. 13 tahun Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Makkah. Jadi 53 tahun tuh lama, banyak juga beliau di sana. Jadi banyaklah tempat-tempat yang istilahnya yang kada terkunjungi kadang-kadang dari program kan, program-program travel ini kadang-kadang mepet juga lah. Jadi kada sempat kan di Makkah ini kan ada umrah, ada istilahnya waktunya lah istilahnya. Jadi kan boleh aja misalnya anak ziarah itu kan kadang-kadang di luar dari program travel gitu lah. Siap aja kalau gue mau kayak itu dah. Siap aja asal waktunya panjang. Jadi kan nyaman juga tah. Kepingin Bang gue enak di ziarah-ziarah napak tilas lah ngerayakan. Napak tilas di seputaran Mekah nih. Ya gitu Bang, kadang-kadang di Mekah ini kan kita waktu nih kada panjang tadi lah. Kadang-kadang di travel kita kan umroh 3 kali. Awak kuyuhan kita kan datang umroh kan apalagi yang mepet lah jadwalnya tuh. Banyak kah keluarga Bian di Mekah Bian? Sebenarnya keluarga saya itu memang dari atas, saya itu memang sudah penjelajah kota Mekah sebenarnya. Cuma asli Banjar. Asli Banjar. Cuma sudah lawas di sana lah. Cuma lawas sana cuma bergenerasi. Berarti dari orang-orang tua kami di atas itu balik lagi ke Indonesia, terus cucunya atau anaknya lanjut lagi
kayak bergenerasi gitu. Jadi turun temurun. Jadi ilmunya turun temurun gitu. Jadi keluarga temuan keluarga pian tuh jadi guide juga atau apa di sana gawian tuh? Keluarga saya itu di sana selain jadi guide, mereka tuh banyak juga bisnis Lah, dagang lah soalnya lah. Ya dagang, bisnis. Di mana berdiam di Mekah itu kan daerah? Saya pertama kali tinggal di kota Makkah itu di Utaibiyah. Utaibiyah, jauh dari Haram? Sebelah dekat Ma'la. Oh di Ujun, di Iga Ujun, samping Ujun. Itu banyak kan ujar banyak orang Banjar ya Guru cerita Guru? Di sana lumayan orang Banjar. Banyak lah. Lumayan di sana, daerah sana tuh memang daerah Utaibiyah, Jarwal, Hujun tuh memang banyak orang-orang yang ulama-ulama besar asalnya di sana. Yang mengaji di sana kan Guru maksudnya? Tinggal di sana. Oh tinggal di sana. Di antaranya kan daerah Utaibiyah itu kan Syekh Yasin. Iya. Kalau di Jarwal itu Syekh Alwi Al-Maliki. Daerah-daerah sana. Banyak guru-guru sempat lah guru champion anak sempat belajar di sana tuh sempat lah. Kalau belajar saya nggak sempat, cuma paling keluarga aja yang ajarin. Contoh agak keluarga yang bakas belajar di situ, ya belajar kan kapian mong. Kalau di Madinah kan Guru biasanya kan ada tempat tinggal juga atau habis membawa jemaah aja atau boleh langsung stay-nya, misalnya diamnya di Mekah aja atau kayak? Kalau di Madinah biasanya saya itu gabung sama jemaah di hotel kalau bawa jemaah. Tapi kalau nggak bawa jemaah biasanya saya cuma nyewa kayak dar itu, kayak apartemen. Ya. Tinggal berapa lah. Kalau di Madinah yang pian tahu selain biasa yang pada program yang kita kunjungi atau kita datang itu adalah tempat yang misalnya yang jarang tuh orang menziarahi di sana tuh apa? Sebenarnya kalau kota Madinah itu hampir satu kota Madinah itu banyak sejarah napak tilas Nabi sebenarnya. Cuma sekarang kan banyak dibangun hotel, banyak tutup. Pokoknya kalau di sekitar masjid itu hampir semuanya itu perkampungan sahabat, sejarahnya banyak udah. Awal mulanya lah ini. Cuma memang perluasan masjid, jadi mungkin tertutup lah gerak. Iya. Kalau dia di luaran sekitar Masjid Nabawi atau misalkan berapa kilo atau berapa meter dari itu ada lagi? Banyak, cuma kadang jamaah itu cuma lewat aja. Iya. Kayak Masjid Syukur atau Masjid Sejadah, Masjid Ijabah. Itu kan biasanya lewat aja kan jamaah. Padahal kan di sana kan banyak sejarah-sejarah Nabi di sana. Yang Nabi sujud di sana lama, yang Nabi di sana. Yang termasuk Masjid 7 itu kan ada Bro? Lain. Oh, Masjid 7 Sabah beda. Lain. Masjid Sabah itu arah Jabal Salah itu. Seberang itu. Kalau misalkan Masjid 7 di sini, napak tilasnya Masjid Ijabah, Masjid Syukur sebelah sini. Beda. Jadi lain yang Masjid Sejadah tadi, yang Masjid Nabi sujud itu di mana tuh? Itu tuh arah Jabal Uhud cuma sebelah kanan. Arah kita mau ke Jabal Uhud cuma sebelah kanannya ada. Jadi banyak juga situ lah masjid-masjid yang sekalinya yang kadang-kadang program kita kan terbatas nih kan, mungkin ya kayak kalau waktunya banyak misalnya sebulanan mungkin nggak wajar lah tiap hari mau ngelilingi ke sini. Kalau yang biasanya kan di Madinah itu ke Uhud, habis itu ke Masjid Kuba, Kiblatain misalnya kan, cuma 3 itu kan biasanya kan kalau hari-hari yang biasa bisa yang ke Gunung Uhud yang di dalam tuh gitu lah. Oh, yang di dalam. Yang apa tuh, yang bekas yang sedang bersembunyi kah apa? Di dalam itu bekas Nabi Muhammad SAW ketika beliau diserang, itu beliau disembunyikan di atas goa di Jabal Uhud. Disembunyikan di sana untuk supaya beliau terhindar dari kafir Quraisy Mekah. Waktu perang dulu perang. Termasuk misalnya perang yang ganal Bang Uhud nih lah. Iya. Nah ini perang-perangnya canggih semuaan. Kalau dulu udah berhadapan gitu lah. Kalau melihat sejarah-sejarah Presiden itu, Insya Allah memperjuangkan agama Islam ini memang
Masya Allah tadi karena kalau kita bayangkan dengan kehidupan kayak gitu. Jadi ini kapan lagi berangkat bro? Insya Allah mungkin setelah selesai haji saya Insya Allah mau berangkat lagi ke Alhamdulillah. Mekah karena masih ada sewaan rumah di sana. Masih ada sewaan. Sudah ada tanggungan kah? Jadi di sana apa yang menyorongan kah? Lain kada sama keluarga tadi? Di sana ada ayah angkat di sana juga. Oh, iya. Ayah angkat keluarga juga ada di sana. Jadi keluarga yang banyak di Banjar ini. Banyak di Banjar. Jadi banyak di Banjar. Jadi yang tuh tulak-tulak misalnya 2 bulan, 3 bulan. Iya. Boleh kayak lah. 6 bulan biasanya setengah tahun baru balik. Bisa juga 10 bulan. Ya, jarang tadi itu tambah keluarga berarti sini. Jadi itu panggil lah yang merasa senangnya melayani tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Ada apa rasa yang lain istilahnya dari jiwa kita nih melayani tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah. Kadang-kadang ada juga guru nang istilahnya yang jemaah ini yang kada hendak tahu tuh, kadang-kadang banyak pula yang tamu ini waktu pian membedakan di sana tuh. Rata-rata kalau orang Banjar itu jamaah itu mereka tuh lebih antusias, kayak penasarannya tuh lebih tinggi. Ketujuh guru lah. Ketujuh mereka tuh dibawa jalan-jalan. Apalagi saya pernah tuh saya mau ngerjain jamaah. Ini ada monumen bagus ini. Siapa yang mau foto? Iya. Ini foto jamaah sejarahnya apa? Nggak ada kata saya, nggak mau dia. Kadang-kadang orang kada kalau historinya kada guru lah nggak mau dia. Kada mau guru lah nanya mau bikin dokumentasi ya kan mau. Harus ada sejarahnya baru mau foto. Selama di sana tuh guru kalau pian makan tuh kan guru beradaptasi dari istilahnya kan biasanya sini banyak nasi nih. Oh, iya. Nasi ikan kan misalnya yang istilahnya bumbu-bumbunya tuh lebih kental lah di sini kan istilahnya. Kalau pian beradaptasi waktu pian di sana tuh ya apa bro? Kalau masalah beradaptasi itu saya tinggal di sana masih masakan Banjar karena saya masak sendiri. Gitu. Cuma biasanya separuh masakan makanan Saudi, separuhnya masakan Banjar. Bahannya tuh ada aja guru situ kamu jual? Oh, kalau di Mekah itu jangan dikira nggak ada, seluruh makanan, buah semuanya ada. Jadi kada usah khawatir lah kalau orang merasa orang Banjar biasanya makan iwak kering kah atau apakah yang biasa yang dimakan di Pakasam kah? Jadi ada juga sih. Ada semua di sana. Sampai lontong aja ada yang jual. Pucuk Jawa ada juga. Padahal kadang-kadang kan di sini kalau ngali ya di situ kan makanan nggak banyak yang istilahnya yang Eropa atau yang misalnya di hotel-hotel yang ada makanan Banjarnya, kadang-kadang bingung. Banyak aja guru situ. Banyak di sana. Cuma makanan itu tuh yang orang-orang jual tuh ya jauh dari masjid. Jadi yang mau menjual tuh orang mukimin di sana juga. Ya orang Saudi juga. Biasanya orang Saudi cuma biasanya kayak orang Saudi ini nikah sama orang Indonesia. Terus keturunannya jualan biasanya gitu. Namanya Bagala Indo. Jadi kawin silang kan. Ini kan ada anak mencari orang situ nih. Kayaknya kalau mau mencari enggak sih. Enak orang sini. Kalau enak mencari orang situ hitungannya real bukan rupiah. Lebih berat. Sekarang berapa real, Bro? Kurang lebih terakhir saya lihat tuh 4.600. 46 satu realnya. Jadi sejuta tuh 210 lah. Sampai lagi sekolah. Sampai. 200 real kayaknya. 200 real aja lah. Ya kan kurs dolar kita ini kan sudah naik benar aja jadi mengikut lah istilahnya. Iya kan? Itu masalahnya. Apalagi biasanya memang kalau mau hajian itu memang rupiah kita tuh melemah. Ini Pak haji gitu lah. Haji. Kira belum kan tulok bahagia tahun ini. Belum insyaallah mungkin ke depannya. Kadang-kadang kalau orang mukimin di sana tuh kalau berhaji ini ada peraturannya gitu lah. Jadi masalahnya inya menghormati tamu-tamu yang jauh-jauh datang. Kadang-kadang orang mukim ini kadang-kadang kada dibariakan nyumpet bahagia itu lah kebanyakan lah. Yang kada dibariakan oleh siapa? Maksudnya ada kerajaan nih kan kita
menghormati tamu yang hanya datang kan, misalkan dari hajian gini dari seluruh dunia nih kan yang datang. Ternyata kadang-kadang orang yang mukimin di sana, orang yang ahli asli di sana, kadang-kadang kan disuruhnya ke kesempatan gen, maksudnya kita mau menghormati tamu yang ada. Gimana gitu? Sebenarnya nggak benar. Di Saudi itu kalau orang yang mukimin atau orang Saudinya maginnya orang mukimin aja itu kalau dia belum berhaji itu biasanya ada diberi jatah 1 kali gratis. Orang mukimin sana? Orang mukimin. Oh, jadi diberi jatah gasan bahaji? Bahaji, gratis daftar. Nang bigama sama. Atau kalau sudah haji 1 kali, mau haji lagi bisa. Daftarnya lewat nusuk biasanya. Beli tasrih supaya resmi. Ada biayanya. Soalnya kan Armuzna sama Arafat kan tendanya ada. Iya, ada hitungannya. Gitu. Ada hitungannya. Ya kan makanya misalnya kan kalau sangat dulu nih dibatasi kan istilahnya kan saben tahun nih jamaah haji ini kan setiap tahunnya pasti bertambah kan, sedangkan kapasitasnya itu kan memang itu aja kan istilahnya. Jadi kan orang mukimin di sana bisa ditahan dulu lah, maksudnya kan kada usah umpat yang kita khusus nyambut tamu-tamunya ini kita lalu kayak itu. Jadi ada jatah dulu lah. Memang ada jatah. Kalau orang yang mukimin Mekah itu mereka biasanya kalau mau yang masuk Arafah atau menggawe haji lah istilahnya, itu harus beli tasrih. Supaya resmi izin. Soalnya kan data itu ada. Data berapa orang yang berhaji. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berhaji, kita murah berdoa setiap saat. Ini kita paket-paket yang musim akan datang nih, haji khusus juga ada guru. Yang masa tunggu 7 sampai 9 tahun. Mudah-mudahan kepingin guru ya berhaji nih. Masya Allah kalau haji ini luar biasa, daripada kita jalan-jalan ke lain gitu, haji atau umrah lebih ada manfaatnya lah gitu. Mungkin itu dulu lah kita bincang santai kita, mudah-mudahan dapat memberikan pengalaman bagi jamaah-jamaah umrah yang mau berumrah dengan menambah program tambahan. Mungkin itu dulu pemirsa Kamila Banjibara Official di Cerita Kamila. Nanti kita jumpa kembali pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.